Brandnya namanya Menard. Suruh mereka masuk dong di TikTok Shop. Jadi kalau aku bikin konten tinggal di tag-tag gitu, di showcase lebih gampang. Gue sekarang kerjaannya gitu loh, Iwet. Semua jadi affiliate, Iya, semua mau dijual, pasti mau dong. ngalang mau ngalang-ngalain Keanu. Kan, bukan sayang, bukan. Karena lo tahu kan Iwet, gue tuh kan orangnya super sensitif. Dalam arti kalau ada orang nge-DM gue, Kak itu tasnya apa? Gue pasti sedapat mungkin, walaupun gue udah ngantuk, gue akan bales. Bener apa enggak? Ah, Terus kan pertanyaan mereka setelah ditanya brandnya, belinya di mana? Nanti gue cari dulu di Tokped, gue cari di Shopee, gue copy linknya, gue kirim lagi di DM. Kan repot ya. Sementara kalau di TikTok Shop kan lebih gampang. Plus nggak ada salahnya kan aku dapat 1.000 2.000. boleh, boleh. Ini juga gue mau nanya nih, gelas ini mereknya apa? Banyak banget yang nanyain, maknya apa, lucu. Lalu beli di mana? Dikasih, Bo. Oh. Oke, cukup berbasa-basi mengenai kebandaan dan luxury items kita. Luxury item. Iwet, kamu sempat menyaksikan atau membaca berita mengenai Golden Globe nggak sih yang baru saja berlangsung? Enggak. Kenapa? Ceritain dong. Kalau lu search di TikTok, konten atau pemberitaan mengenai Golden Globe, yang muncul pertama pasti adalah mengenai hostnya. Ya, ya. Jadi hostnya tahun ini adalah stand-up comedian namanya Jokoy. Jokoy is a Philippine American, pokoknya dia orang Filipina yang tinggal di Amerika. Me personally, aku tuh suka sekali menyaksikan konten comedy specialsnya Jokoy di Netflix. Ya. Tapi memang the way he tell his story itu pasti menggunakan aksen Filipin, dia niruin emaknya, culture shock emaknya, gitu-gitu loh, culture shock Filipin di Amerika, kayak gitu-gitu. Terus semalam dia membawakan Golden Globe. Ya. Yang lucu dari award season adalah selain pemberitaan mengenai para penerima penghargaan, pasti kan juga yang juga sering dibahas adalah hostnya kan. Ya. Kalau di kita kan award season ya host mah ya udah deh ya nggak pernah dibahas dan nggak pernah dapat porsi. Bo, intinya Jokowi ini dianggap bahwa cara monolog-monolog dia, his jokes did not land. Intinya his jokes is not funny on stage. Kasihan loh Nek. Terus gimana, Bo? Orang diem. Ada beberapa jokes-jokesnya dia yang ketawa. Kayak dia membuka Golden Globes itu dengan mengomentari film Oppenheimer. Ah, ah. Dia bilang, gue suka nonton film Oppenheimer, cuman kekurangannya cuman satu. Filmnya kayaknya kurang lama sejam deh. Terus di shoot sutradaranya Oppenheimer, terus Robert Downey Jr. yang sama sekali nggak ketawa, terus penonton juga nggak ketawa. Terus gimana? Ada yang nanyain harga MC, DM aku ya sayang. Ada Mbak Wati, manajerku. Terus DM ya yang DM di IG atau di TikTok. Nah terus gongnya adalah banyak lah dia mengomentari film Barbie, dia mengomentari semua film-film yang nominasi dan di apa diramalkan akan menang. Kayaknya tapi yang tick off so many people adalah ketika dia mengomentari Taylor Swift. dia komentar apa, Bo? Taylor Swift kan pacaran sama pemain NFL. Ah, Kan pasti ah. semua udah tahu dong. Fansnya Taylor Swift kan gelo banget ya, Nek. Ibarat di Indonesia tuh kayak fansnya Fuji kali ya. Ya, Fuji apa? Swifties. Ya, Swifties gitu, yang very hardcore gitu. Jadi setiap kali pertandingan NFL itu selalu beritanya yang muncul dan juga klipnya yang hadir di layar itu adalah mukanya Taylor Swift dong. Terus si Jokowi bilang, lo tau nggak bedanya Golden Globe sama pertandingan NFL? Hmm. Terus kan diam gitu ya. Terus dia bilang, well kalau di Golden Globe lo nggak akan melihat terlalu banyak mukanya Taylor Swift.
Terus dikasih lihat mukanya Taylor Swift cuma gini. Oh my god. Oh Terus my god. Terus abis dia dianggap tidak successful. Terus setelah itu, kan lu suka gitu ya Iwet ya, kalau kita manggung atau kita siaran, kalau kita lucu, kita kan jadi percaya diri ya. Iya. Tapi begitu kita ngelawak, terus nggak ada yang ketawa, rasa percaya diri kita hancur berantakan nggak sih? Iya, dan itu udah beberapa kali nyoba kan dia. Heeh, terus ke belakangnya hancur kan, Emosinya dia di atas panggung, aduh I feel him loh. Terus besok paginya, which is semalam, itu kayaknya di pemberitaan di Amerika dia itu diwawancara di berita-berita ditanyain how do you feel, terus dia sibuk minta maaf, klarifikasi. Aduh Nek, kasihan loh Menurut lo, salahnya di mana? Salahnya banyak yang bikin analisa di TikTok. Beberapa komedian dan juga supporter Joko itu bilang malam itu dia kayaknya tidak diperbolehkan menggunakan gaya bicara dia membawakan acara. Biasanya kan dia menggunakan aksen. Dia kayaknya nggak boleh. Jadi sementara lucunya dia itu di situ, Nek. Jadi dia udah kayak udah hilang groove-nya gitu loh, hilang selah. Kayak dia hilang selah. Kayak dia tidak menjadi dirinya sendiri di atas panggung. Iya. Sama satu lagi ya, biasanya kalau kayak gitu pasti rehearsal kan? Kayaknya ya. Ya mungkin dia tuh bukan kayak kita yang bisa lo spontan di atas panggung gitu. Karena kan semua di-matchingin sama VT dong. Iya. Konspirasi nggak sih, Bo? Nah itu dia kan banyak yang juga bilang ini orang Amerika tuh racist deh. Hanya karena si hostnya itu Asian, terus mereka memilih untuk nggak ketawa. Artis Hollywood itu racist. I don't know ya. I don't think that is the issues. Memang the jokes are not landing aja menurut gue. Iya, tapi maksud gue gini loh, kan harusnya ada quality control person yang akan bilang I don't think that will works. You know, karena dia rehearsal loh, ada direkturnya pasti di situ, nggak mungkin nggak, Bo? Iya ya, I don't know what happened. Aduh, I feel bad. Nggak mungkin. Maksud gue juga kayak nggak tahu. Tapi gue nggak pernah nonton Jokowi di Netflix. Gue akan coba nonton deh supaya gue tahu. Tapi kalau misalnya memang dia lucu di Netflix ya, dan dia kemudian di Golden Globe nggak lucu, something is wrong. Iya, maksud gue gini ya, Bo. Kayak misalnya lapor Pak aja. Lapor Pak itu pasti ada skripnya, Bo. Iya. Ya, walaupun nanti di tengah-tengah pasti mereka main. Iya. Ya kan? Cuma, kan biasa gitu ya, kalau komedian tuh ngomongnya adalah, oke, let's play gitu kan ya. Udah tahu tuh alur Kiki masuk, Wendy masuk, ini apa, ntar lo ngomong gini, ntar gue timpalin, bang, gitu kan ya. Iya. Even stand up comedian, setahu gue, itu bikin skrip. Iya, yes. Stand up comedians itu punya urutan beats. Mau bercandain ini dulu, ini dulu. Iya, dia understand graphic. Iya, betul. Banyak yang bilang Jokowi is funny because of his act. Amerika tuh racist, jadi ngelihat host Asia, terus mereka memilih untuk tidak tertawa. I don't know whether that is the issue or not. Orang si Jokowi itu di atas panggung sampai ngomong gini, well, some of the monologue you witness here tonight, some of them I wrote, some of them other people wrote it for me gitu. Aduh kasihan loh, kasihan ntar. Kesalahan terus kan jadinya. Dan I can tell kalau he is nervous karena dia kan kalau kita nervous tuh apa? Tandanya tiap orang beda-beda ya. Cuman rata-rata general itu adalah bibir kering, iya apa enggak? Iya kan? Dia tuh ngebasahin bibir terus, ngebasahin mulut terus, kelihatan kan, Nek? Ya, kesian sih. Ya, I can feel him sih. I feel him. Itu berat banget kalau kayak gitu. Yes. Long story short adalah yang kenapa gue ingin menyampaikan ini. Shit happens on stage. Yang susah dan tantangannya adalah ketika we need to get back on the horse and continue riding on stage. Iya kan, Nek?
Makanya gue tuh mau tepuk tangan sama capres, cawapres, atau Anda teman-teman yang punya kesempatan untuk public speaking. Karena nggak gampang. Public speaking biasa aja nggak gampang, apalagi lu debat, apalagi lu komedi. Iya nggak, Nek? Ya, ya, ya. Lo kalau gue ngambil pelajarannya adalah uh, shit happens in life, shit happens on stage. Tapi menurut gue sangat berat sekali untuk bisa bangkit lagi ketika lo gagal di panggung. Iya, Karena panggung itu tuh durasinya cuman segitu. iya. And all eyes are on you. Heeh. Lo kebayang nggak? Jadi ketika lo fail satu, lo pasti nyoba lagi dong. Lo fail lagi, dua, lo fail yang ketiga. Di situ lo mulai kayak satu, lo akan mempertanyakan diri lo. Dua, lo mesti bikin decision gue mesti ngapain sekarang. Tiga, either lo lanjutin atau lo selesai di situ. Iya, betul, exactly. Lah kita mah enak ngomentarin sebagai penonton di rumah pakai piyama, ongkang-ongkang kaki. Iya, Lah iya, dia di atas panggung, Jack. iya. Hal yang sama. Not easy at all. Iya, itu sebabnya kenapa ya gini. Kenapa sih honor MC senior mahal? Kenapa sih honor penyanyi senior mahal? Kenapa sih honor komika senior mahal? Karena lo tuh membayar that sense. Ada intuisi yang ditempa oleh pengalaman. Oh ini kayaknya nggak kena nih, nggak usah dilanjutin. Iya nggak sih, Wet? Iya, 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 iya. Oh, arah lo narasinya mau ke situ. Bukan. Nggak, tapi I got your point. I got your point. I got your point. Gua benar, menurut gua memang istilahnya apa season ya, Bo ya? Iya, season. Iya. Yang udah berpengalaman, yang udah kaya bumbu, itu paham sekali dia mesti ngapain. Mm-mm. Even misalnya gini ya, kita tuh misalnya gini ya, kita lihat Becky gitu, atau kita lihat Ferdi Hasan, atau kita lihat Tantowi Yahya. Ya kenapa sih Bajai gue mau in frame? Boleh kali. Abis supir bajai lewat, supir bajainya pipis. Benci. Jangan marah-marah. Ya kan? Beda loh. Iya, sama. Gue juga melihat ya Iwet dengan peristiwa Jokowi. Maksud gue gini, semalam itu di Golden Globe ada aktor Korea menang pertama kalinya. Pemberitaannya kalah dengan Jokowi yang melempem. Sian. Terus gue tuh jadi melihat gini, ternyata, inget gak Wat, kemarin kan gue bertanya, gue pas siaran pagi gue ngomong, gue tuh pengen tahu, kita lagi ngomongin apa sih? Gue pengen tahu netizen di negara utara, sepahit netizen di negara selatan-selatan apa enggak? Iya. Yang Denmark, yang ke Finland. Iya kan? Kan gue ngomong gitu kan? Tapi dengan peristiwa Jokowi, gue melihat, ya kurang lebih netizen mah di mana aja sama, Beb. Ternyata ya. Cuman diskusinya aja yang berbeda. Di negara selatan-selatan diskusinya tidak seberbobot netizen di negara utara-utara. You know? Ya. Jahatnya mah tetap sama jahatnya. Iya. Ada yang nanya, gue minum apa? Gue minum matcha. Ini gue beli di Papaya. Matchanya matcha bubuk. Bukan matcha cih ya. Gue baru tahu lagi. Iya, cuma ya kita harus bisa tetap applause untuk Jokowi karena menurut gue dia bisa menyelesaikan acara itu dengan baik aja, menurut gue udah luar biasa banget, gila. Terus itu juga membawa kepada berhati-hati, maksudnya gini, coba untuk menempatkan diri lo at the other end of the story. Yeah. Kita kan juga sangat sering ya membahas, gue juga kan sangat sering tuh disenggol sama komentar orang di TikTok gue yang menurut gue, lu tuh berkomentar seolah-olah gue tuh bukan manusia. Ya. Iya kan, Wet? Terus
Maksudnya gue sama seperti Jokowi kan, kita mah enak di rumah, dia di atas panggung. Nah sama seperti para content creator yang komentarnya lo layangkan seenak udel lo. Dia yang bikin, dia yang ngerjain, lo mah enak komentar. Makanya agak berhati-hatilah, tahu nauin lah gitu. Ngerti gak sih Web? Lo mah enak komentar gitu. Tapi balik lagi Dave, nggak semua bisa punya pemahaman seperti itu menurut gue. Ya nggak sih? Gue kan berkaca pada diri gue ya Iwet ya. Tapi gini, gue malu loh tadi pagi ketika gue lagi nontonin Jokowi, terus gue kontemplasi pada diri gue. Oh ternyata gue juga sebagai penonton itu jarang memberikan komentar-komentar suportif terhadap para content creator yang gue suka. Ya. Yes, itu kan benar kata Kak. It's easy to judge when you're not the one doing it. That's true. Oke. Nah, gue menyadari itu Iwet. Gue sibuk ngomong, gue pengennya orang berkomentar gue dengan bijaksana. Tapi gue tuh nggak pernah memberikan komentar suportif terhadap konten-konten yang gue suka. Gue cuma nonton. Tadi pagi, I change my behavior in my TikTok. Jadi kalau gue menemukan konten yang gue suka, I take the time to write comment. Ya. Gue tulis apa yang gue suka dari kontennya dia. Ya. Terus gue pikir, dan gue pengen bahas di siaran gue 2 konten yang pagi hari ini I find very inspiring. And you should all go visit the account and appreciate these 2 content creators. Siapa? Are you ready? Yes. Coba kirim Rose dulu, Jam. Baru aku akan spill. Tuh guys, kirim Rose 1, 2, 3, jangan lupa tap, share, share, roses, Gue nyindir Hailey Bailey, dia tuh bikin konten nyelepet cewek-cewek populer katanya yang suka dandan sambil live gitu. Terus kalau mau ngapa-ngapain gitu, well, you need to send me some rose before I do it, gitu-gitu. Tapi gue setuju sama pembahasan ini. Let's talk about this ya. Kan tadi lu bilang gitu bahwa lo akan kasih tahu spill 2 content creator yang menurut lo patut untuk apa itu namanya istilahnya diapresiasi. Oke, number one. Namanya Reza Paleva. Bukan Reza Palevi, Reza Paleva. Gue tulis, lo tau dong, gue kan orang tua ya. Kalau gue nggak tulis, cuman apal-apal aja lupa. Reza Paleva. Bitch, what are you doing? Thank you for the roses. Okay, why Reza Paleva is interesting to you? Jadi Reza Paleva ini, aku nggak tahu dia tinggal di mana ya. Reza Paleva ini adalah mantan pilot. Oh, you share me the video. Yes! Mantan pilot yang kemudian berhenti dari pekerjaannya dan mengejar passionnya membuat tas dari manik-manik. Beats. Ya, dia pernah mampir di FYP gue. Dia kayaknya pernah bikinin, nggak cuma tas yang dia bikin ya. Dia juga bikin kayak kalung, aksesoris, tapi semua pakai beats gitu kan? Yes. Oke. Lanjut. Yes. Yang gue suka dari si Reza Paleva ini adalah nggak gampang kan ya orang memutuskan meninggalkan profesinya. Pilot loh Jack. Terus dia memutuskan gue akan meninggalkan profesi gue ya. Belajar pilot itu mahal, working hoursnya tinggi. Terus dia mengejar passionnya. Menurut gue itu inspiratif sekali loh, Wet. Dan gak banyak orang yang punya kesempatan dan keberanian melakukan apa yang dilakukan oleh Reza Paleva ini. Iya gak sih, Wet? I like that sentence. Keberanian. Gue ngomongin soal Reza Paleva yang berani untuk lompat
dari pekerjaan tetapnya, yang gue yakin juga investmentnya pasti gede. Sekolah pilot kan nggak murah, ya. Terus gaji pilot itu nggak kecil loh. Gaji pilot tuh gede, Gede ya nih. ya. Gede, Bo, gede. Ya. Sebenarnya Pilot bisa sampai punya selingkuhan ya, Shine. kan ada yang bilang, Bo, lo ngantongin uang sekian puluh juta, terus lo diam-diam baik, ngapainnya kalau nggak main perempuan? Katanya begitu, katanya. Lanjut ya, lanjut. Terus kemudian dia memutuskan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang mungkin belum jelas. Bukan belum jelas. Gua ralat. Belum pasti, ya belum jelas, belum pasti. You know, itu kan kayak dia gambling gitu. Tapi dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Dia mengerjakannya dengan sangat percaya. Betul. Ya nggak sih? Yes. Mulai dari nol. That's true. That's what I call a leap of faith. Dia tuh melakukan, yes, a leap of faith. Ya. A leap of faith. Makanya gue bilang itu juga privilege loh. Kita kan pernah ngebahas ya di podcast kita mengenai privilege dalam hidup. Yes. Ya kan? Yes. Ya. Itu tuh privilege loh. Nggak semua orang punya kesempatan dan punya kesempatan untuk mewujudkan keberanian loh. Kalau keberanian aja mungkin bisa diasah dan bisa digosok ya. Iya. Nah, ini juga yang tadi gue tonton sambil gue olahraga di YouTube. Iya, ada juga seorang content creator yang bercerita tentang lompatan hidupnya, leap of life-nya. Mau tahu siapa? Siapa? Topi dulu dong. Kirim topi dulu. Lo mau topi? Mau topi? Ini lo gue kasih nih topi nih. Topi. Topinya kulit pisang, lu mah. Tapi Philip Tracy gitu, kayak Rosamund Pike gitu. Ya nggak laku, nggak ada yang ngirimin gue topi, sedih dah. Lu jangan jadi pengemis deh. Oke. Bukan kopi, topi. Kasihnya kopi. Budak lu pada pagi-pagi minta topi dikasihnya kopi. kayaknya lu harus pada minta cotton buds deh. Kuping. Andra Alodita, Bo. Andra kan gede di gram. Yes, cuma dia tuh tadi ngobrol sama Aji Santoso. Oke. Jadi cerita bahwa iya, gue meninggalkan dunia content creator. Really? Masih suka posting Tapi bukan yang bener-bener kan kalau jadi gini, lucu deh. Mas Aji itu juga pinter banget. Mas Aji, Andra nanya balik, Mas Aji sadarnya gimana kalau aku meninggalkan dunia content creator? Terus jawabannya Mas Aji geblek banget. Iya, Instagram story kamu berkurang drastis. Terus abis itu, iya sih, memang. Jadi posting masih, Dave, masih. Tapi dia tidak men-treat account Instagramnya sebagai money maker. Tidak dia treat. Oke. Iya. Sudah tidak lagi. Yang minta gue yang dikasih, Dave. Memang the universe works in a very mysterious way. Oke, can continue ya. Jadi yang dia bilang di situ adalah dia merasa bahwa hidup gue tuh jadi bahasanya apa ya, Dave ya? Kayak dikontrol. Ya. Lu dikasih Kenapa? kopi, lu nggak ngeh. Ya gue lagi mikir. Makasih ya. Thank you. Lanjut. Jadi dia ngerasa bahwa hidupnya tuh jadi dikontrol sama Gram. Dia jadi kepikiran selalu bahwa gue harus bikin konten yang engagementnya bagus. Gue harus bikin konten yang nanti akan dilihat sama klien. Gue harus bikin konten yang begini. Semua itu adalah fokusnya ke orang lain, tapi tidak ke diri dia sendiri. Dan di situ dia merasa hampa. Sampai akhirnya ya, dia kena masalah kan. Bukan masalah, mungkin lebih kayak keganggu lah kesejahteraan batinnya. Yes. Kan kesempatan kita ngomong gitu ya, kesejahteraan batin tuh perlu kita rawat. Yes. Instead of fun, jadi pressure. True. Dan akhirnya dia ambil ya, itu dia mulai belajar journaling, lalu kemudian dia retreat, dia apa segala macam. Cuma gue jadi gini, wow, berani banget ya. Dan komentar orang-orang di sekeliling dia tuh semua sama. Dra, are you sure? Lu lagi bagus banget.
Hmm. Apa yang lo post tuh orang percaya. People buy what is apa your recommendation. Mm-mm. Cuma gue gini, gila, berani banget ya dia ya. Terus tadi cerita Reza Paleva itu juga membuat gue kayak, wow, Yeah. berani banget loh. Yes. Leap of faith. That is crazy. Yes, betul. That is crazy, betul. Dan menurut aku menanggapi apa yang terjadi dan ceritanya Andra Alodita, banyak content creator di dunia yang mengalami burnout seperti itu ya. That is exactly what I meant ketika gue bilang di podcastnya Melanie. Melanie kan nanya, jadi apa sebenarnya purpose hidup lo, Kak? I saw you on TikTok, I saw you now posting naknu. Terus gue bilang gini, yes, I post because I just want to share my happiness. Gue tuh udah nggak nguber harus ini, harus itu, harus ini. No, suka-suka gue aja. For fun. I wanna have fun. Itu yang duduk di belakang siapa namanya? Kamu belum bayar SPP ya? Kamu nggak punya hak nanya. Bo, ini kemarin yang gue tonton juga. Jadi gue sekarang lagi membiasakan juga ketika gue lagi siap-siap gue dengerin podcast. Ya, jadi gue sambil mandi gue dengerin podcast. Kemarin gue memilih untuk dengerin, sebenarnya tonton karena it's on YouTube. Oprah. Dia pernah co-writing buku sama siapa ya namanya, laki-laki botak. Lo pasti tahu deh. Itu yang kemarin kita bahas sama-sama mengenai Four Pillars itu. Arthur Brown. Ya. Creating the life you want. Ya, itu yang gue tonton kemarin. Yang menarik adalah, pengen tahu nggak nih? Oh my God. Yang menarik adalah dia bilang gini, hidup kita jadi bermasalah. Ya, karena kan sekarang semua orang tuh, Oprah bilang, kenapa ya? Sekarang semua orang tuh ketika ditanya, what do you want in life? What do you want in life? Semua jawabnya adalah happiness. I want to be happy. I want to search for my happiness. Happiness. Why? Lo tau nggak penyebabnya apa ternyata? Apa? Social media. It's social media that make us like right now. Betul. Kesejahteraan batin kita terguncang menjadi tidak seimbang karena sosial media. To be exact adalah kita membuat sosial media mengguncang kesejahteraan kita. Jadi instead of us the human using social media socially, we let our social media dictate our life. Iya gak sih? Karena gini, kalau Jay Shetty bilang di Think Like a Monk, balik lagi nih ya ke kitab gue kan di situ ya, Bo ya. Dia bilang gitu, diri kita, value kita ditentukan oleh apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Can you imagine if you spend, thank you for the hat. Imagine kalau lo spend almost of your time on your screen phone, ngelihat sosial media. Dan FYP itu kan adalah bergantung pada apa yang lo lihat lama ya. Iya, betul. Lo tahu nggak, kalau misalnya yang lo tonton itu algoritmanya adalah hal-hal yang tidak penting, dan hidup lo akan menjadi tidak penting. Disitulah kemudian lo menjadi terguncang kayak, kok hidup gue gini banget ya? Iya, yes, true. Nah, aduh tadi gue mau komentar apa? Oh, ada pertanyaan menarik tuh dari yang komen di duet siaran pagi hari ini. Apa leap of faith dari Iwet sama Dave berdua? Aduh. Nah, Lo pernah tapi? Gue boleh nggak? Boleh dong, go ahead. Kan teman-teman juga menuliskan di komentar tadi banyak ya komentar mengenai resign-nya Ivan Gunawan, teman kita yang juga suka nonton siaran pagi kita dari acara Brownies. Nah, ini jawaban gue terhadap leap of faith gue ada hubungannya dengan Ivan.
Gue belum reach out ke Ivan, tapi gue sudah komentar. Komentar gue adalah terhadap di postingan Ivan ketika dia pamit adalah cheers to new seasons. Karena menurut aku hidup itu selalu berganti musimnya. Dan yang dilakukan Ivan adalah dia sebetulnya he grow up. Dia merayakan dan merengkuh musim baru dalam kehidupannya dia. Apapun alasannya dan apapun penyebabnya. Jadi menurut aku he grew up. He simply just grew up. Yes. Iya kan? Dan menurut gue bijaksana banget. It takes a real man untuk bisa mengakui bahwa ini waktunya untuk naik kelas. Untuk move on, untuk berganti musim, nggak stuck di situ aja, bener apa enggak Iwet? Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, apa leap of faith teman-teman? Gue yakin pasti sulit Ivan let go tiap hari acara TV-nya dia, karena gue pernah ada di posisi Ivan. Dulu gue pernah ada di posisi dimana gue itu punya kewajiban untuk tampil di televisi pagi sama sore. Lo kebayang ya Nek, Senin sampai Jumat pagi sama sore, ya kan itu sumber pemasukan gue. Ketika gue menerima bahwa ini kayaknya musim kehidupan yang ini sudah harus berganti, gue udah harus memulai musim kehidupan gue yang baru. Ketika gue udahan, pamit mundur, itu tuh leap of faith gue. Gue itu kan kayak lu resign dari perusahaan, dari kantor aja Nek, tiap bulan lu punya gaji tetap, sekarang lu terjun bebas gitu, cuman mengandalkan diri dari pekerjaan MC. Nah kan kalau kita MC kan nggak tetap ya Iwet ya, itu tuh leap of faith gue. So I had my leap of faith I think 10 years ago. Yes, that's my leap of faith. Kalau Iwan? Gue pernah melakukan itu juga adalah ini gila-gilaan, gue ugal-ugalan banget waktu itu. Gue berhenti siaran dari Hard Rock FM tahun 2012. 2012 gue ingat tuh, gue berhenti siaran dari Hard Rock FM. Gue siaran pagi waktu itu. Terus gue memutuskan untuk berhenti dan gue nggak punya plan apa-apa, Bo. Jadi benar-benar gue hanya menggantungkan hidup gue kepada pekerjaan MC yang tidak tetap kan MC itu. Kadang ada, kadang enggak. Kalau bulan Ramadan tuh pasti nggak ada kerjaan. Kecuali lo pelawak ya. Kalau lo pelawak kan lo akan ada acara sahur, acara buka segala macam gitu. Terus waktu itu looking back, saat itu tuh gue mikir gini, will I survive? Ya kan gue mesti hidup. Apakah gue akan bisa mendapatkan uang gitu ya, sesuai dengan jumlah yang gue butuhkan? Terus gue ngobrol sama Mas Alex, dia nanya gitu, Alexander Sriwiono, jadi plannya apa? Terus gue bilang, nggak ada Mas, aku nggak bikin plan apa-apa. Wow, congratulations, dia bilang gitu. Jadi kalimat pertama adalah congratulations. Kenapa gue bilang gitu? Kok Mas Alex bilang gitu? Satu, kamu sudah bisa berserah sama hidup. Oh, I like that. Terus abis itu dia bilang, enjoy uncertainty. Because that is the essence of life. Karena hidup tuh uncertainty, Bo, isinya. Nggak ada yang pasti di hidup ini. Ya kan? Terus, looking back ya, ternyata gue survive sampai sekarang. Dan gue terus kemudian gini, ini yang disebut sebagai janji Tuhan bahwa akan kucukupkan nikmatmu, rezekimu. Ya, Bo, ada aja, uang tuh ada aja, mungkin nggak berlebih, tapi selalu ada. Ketika gue butuh tuh selalu dipenuhi. Bahkan kalau gue inget-inget, pada masa itu tuh gue masih bisa yang kayak tiba-tiba gue terbang ke Singapura. Susi? Iya. How dare you ngaku nggak punya duit lu masih bisa terbang ke Singapura? Apa lu ani-ani ya, say? Anjir. Uang sendiri, beneran gue nggak bohong. You know. Tapi bener-bener kayak gue, oh iya. Tinggal sekarang masalahnya adalah, do we have the faith or not? Apakah kita cukup berani untuk menggantungkan hidup kita kepada
Tuhan kepada hidup ini. That's it. That's it. Aduh, aku suka sekali. Aku suka karena di awal tahun yang baru ini ya, semalam gue baru membalas direct message dari 2 orang yang cerita gitu ya, karena kan di podcastnya Melanie. Kenapa lu ketawa? Ada yang nanya gini, sorry gue motong bentar aja. Kalau ani-aninya selevel Kak Iwet, gadunnya siapa? Ya, netizen tuh emang ngadi-ngadi ya, makin kesini makin kesana gitu pertanyaannya. Iya juga sih, Wet. Kalau aneh-anehnya seumur kita tuh gadunnya umur berapa, Say? Dan Gadunnya kerjaannya umur apa ya berapa? kira-kira? 80. Ya, 60 juga masih bisa kali. Ya. Anyway, yuk podcastnya Melanie. Iya, di podcast Melanie kan gue bilang bahwa gue itu tidak pernah meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gue. Terus jadi 2 orang ini reach out to me, dia bilang, Kak Dave, aku tuh baru resign dari pekerjaan aku karena dia merasa pekerjaannya itu conflicting lah dengan value hidupnya dia gitu. Jadi sekarang dia sedang tidak punya pekerjaan, pengangguran. Nah, pertanyaan dia adalah sampai kapan aku menaruh pengharapan kepada iman aku bahwa Tuhan akan memberikan aku pekerjaan. Kan kebayang ya Iwet ya, sebagai orang yang biasa bekerja, orang yang biasa make money, punya uang, terus sekarang resign, pengangguran, terus berdoa. Pasti kan tiap hari gini, Tuhan gue udah berdoa, Tuhan gue udah minta sama lo, tapi kok lo belum kasih ya, sampai kapan ya, iya dong. Nah gue tuh bilang, well, ini analisa gue ya. Dulu tuh mami gue bilang gini, lu tuh kalau berdoa ibarat kata lu tuh taruh di bawah kaki Tuhan, ya kan? Ini gue punya masalah, gue udah nggak punya pekerjaan, gue minta lu bantu gue. Gue taruh di bawah kaki Tuhan, di paha lo, lu sujud, pokoknya apapun lah ya, suka-suka analisa lo. Kalau in my religion di bawah kaki Tuhan. Tapi begitu kita khawatir, itu tuh kayak kita udah berdoa, udah kita kasih Tuhan, kita ambil lagi. Jangan lu deh yang musingin, gue aja deh yang ngerjain sendiri. Ya udah, Tuhan tuh akan gini. Ya udah lu mau kerjain sendiri ya wis, gitu loh. Jadi gue tuh jawab di DM gue, plus juga kan teman-teman ada yang nulis, ada yang lagi resign, ada yang lagi pengen cari kerjaan. Berdoa, pertebal iman dan keyakinan teman-teman. Yakin aja, yakin, hakul yakin, 1000 kali yakin bahwa Tuhan gak akan tinggalin lo. Udah itu doang. Bener gak sih, Nek? Tapi juga jangan lupa berusaha ya. Iya, of course. Tapi maksud gue juga jangan kemudian lo jadi tidak berusaha. Berusaha tuh dalam artian apa? Satu, apakah misalnya gini, kalau saat ini lo tidak punya pekerjaan, mungkin lo harus membuat sesuatu untuk bisa menghasilkan uang. Apakah itu jasa, apakah itu barang, ya kan? Tapi sambil terus berdoa dan terus yakin bahwa Tuhan akan bantu. Jangan pernah sekalipun lo ragukan. Yes. Jangan. Jadi kerja terus, lo jalanin terus gitu, lo jalanin terus. Gue pernah kok ada momen dimana gue dalam titik terendah dalam hidup gue yang gue bener gini, anjrit, besok gimana caranya gue makan? Ya. Pernah banget. Yes. Gimana pagi-pagi tuh uang masuk aja ada. Tuh ada yang bilang gini, Andre, ini juga hebat. Resign aja guys, aku dari 2017 aja sekarang masih hidup, nggak ngerepotin orang. Sama, gue tuh juga suka gini, Wet. Kalau gue berdoa, gue tuh kan sangat menjaga, I think you should too. Dan I believe many of you do this too. Menjaga hubungan komunikasi gue dengan Tuhan gitu. Jadi kalau kayak, Tuhan gue udah resign, gue minta pekerjaan. Sehari, 2 hari nggak dikasih. Hari ketiga gue akan bilang gini, kasih kreativitas dong Tuhan ke gue, what should I do ketika gue lagi menunggu ini, ya kan? Nanti tuh muncul ide tuh, mungkin lo buka LinkedIn, mungkin lo ngobrol sama ini, atau nanti sampai seminggu nggak ada kabar juga, Tuhan nggak kasih pekerjaan baru, ntar doa gue berkembang gitu, gue akan bilang, Tuhan pertemukan aku dengan orang yang tepat dong, yang bisa membuka kesempatan. Nanti gue ke pasar, gue ketemu teman lama gue, Bo apa kabar? Gitu, misal, stuff like that.
Setuju, setuju. Sama disitulah kemudian kita akan belajar sabar. Nah, Benar. Nowar bilang gini, banyak orang pintar bicara tentang pertolongan Tuhan, tapi tidak pintar mentaati perintah Tuhan. You know what, Nowar? Menurut aku, it's none of our business. perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, ya. It's Ya, none Bang. of our business. Hmm. Setiap orang itu punya hubungannya sendiri dengan Tuhannya. Hmm. Perkara dia mau mentaati perintahnya, perkara dia mau melaksanakan syariahnya, perkara dia mau melakukan apa yang disuruh, itu terserah dia. Ya, Masalah kebatinan, masalah kepercayaan, itu masing-masing orang. yes. True apa yang dikatakan oleh Noar, tapi kalau aku tuh menjaga kedekatan tuh, gue mulai dari yang gampang. Jaga deket aja dulu, sama kayak lu sama orang tua lu deh. Lu menjaga kedekatan, kalau lu udah dekat bergaul akrab, mau nggak mau, perintah orang tua lo jalanin. Iya apa nggak? Karena lu udah akrab, lu deket. Benar. Kalau lu jauh, Ya, males banget. ya. Anyway, Gue cuma percaya sama essence aja, esensi aja. iya. Banyak soalnya kayaknya rupanya ya yang menyaksikan dan nontonin duet siaran pagi nih yang pengen memulai 2024 dengan leap of faith. Banyak yang nggak happy dengan pekerjaannya. Probably this is a sign for you to take your action in whatever you are praying. Ya, ya, ya. Aduh, berat banget Iya. obrolan lo pagi ini. Nah, gue masih punya satu lagi account yang Iya, gue bener. suka. Ya. Satu lagi Sape. Satu Gue juga lagi. punya nanti abis elu. Oh, lu juga punya? Ya, ada. Iya. Gue lagi FYP gue lagi dia terus soalnya. Oh iya, gue nggak banyak kok, cuman 2. Soalnya sekarang gue scrolling TikTok itu gue cari kualitas bukan quantity. Ih, bisa aja. Ember. Christine Fe Dia nggak bisa baca tulisannya sendiri, guys. Christine Felicia. Valencia. Apa? Dia, gue nggak tahu itu. Kontennya apa? Christine Felicia. Oke. Ah. Why I like her content? Gue udah scroll down sampai ke bawah. Kayaknya dia juga punya YouTube channel. Jadi dia itu kayaknya tinggal sama neneknya. Jadi kontennya dia tuh suka neneknya itu kayaknya bikin kue, jual masakan. Dia punya kebun tomat. Dia tuh kayaknya tuh bukan tinggal di kota besar karena dia punya ladang, punya kebun gitu loh. Gitu. Ya. Terus sama oma atau amanya gitu ya, sama neneknya lah udah tua lah ya, nenek oma gitu. Terus ama suka masak, terus kan di dapur bikin kue. Lo tahu kan, ama-ama, oma-oma tuh kan perabotannya dan kondisi dapurnya mungkin tidak se-luxurious yang biasa teman-teman lihat di Pinterest. Iya. Ovennya udah cemong-cemong, terus dia punya Tupperware-nya juga udah nggak indah. Terus rupanya banyak orang-orang DM dia mau ngasih sumbangan. Terus dia bikin konten, dia klarifikasi. I like the way she tells the story and deliver the message. Dia bilang gini, teman-teman terima kasih, tapi dengan hormat dan penuh rasa sayang, saya harus menolak derma yang teman-teman ingin berikan. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya tidak boleh menerima uang tanpa bekerja. Hidup kami kita kelihatan seperti orang miskin, tapi kita bukan orang kita seperti kelihatan seperti orang susah, tapi kita bukan orang miskin. Kita hidup cukup, tapi kita bukan orang kaya. Gitu loh. Wow. Kalau teman-teman ingin memberikan dukungan, cukup nonton video saya, kasih love. Udah itu aja cukup, saya happy kok. Gue suka sekali, Wet. Lu nonton deh, Christine Felicia. Dan dia juga di dapur bantuin omanya masak, bikin kue gitu. Bo, laptopnya MacBook. Lebih baru serinya dari gue. Cuman memang orangnya sederhana aja, Wet. Nggak kayak orang-orang yang biasa kita lihat dengan Gucci dari atas sampai bawah. You know? Ya.
Oh, dia orang Oh wow, Stay. I love her. dia masih muda. Masih muda. Kayaknya kuliah 20-an in her 20s. Wow, Asik ya. interesting. Asik banget ya. Dan dua akun ini nggak ada yang followernya gimana-gimana, jumlah like-nya gimana-gimana. Biasa-biasa aja, Bo. Tapi kontennya, kisah hidupnya. Oh, ternyata si Christine ini kerjanya di Jakarta tapi remote. Tuh, hebat nggak? Oh, oh, Hebat nggak? Bantuin amanya jual roti. Tuh. oh Suka wow. kan? Ya, 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 ya. Ini tuh antidote menurut gue. Kan teman-teman suka gini ya. Kenapa sih acara-acara di TV tuh yang diundang kreator-kreator TikTok yang cuman isinya joget-joget, receh banget, remeh-temeh. Nih, dua kreator TikTok yang membagikan kisah hidupnya. Menurut lo kisah hidup mereka receh? Enggak. Ya. Gue nyambung ya buat cerita lo soal Christine ini yang tinggal di NTT. Dan ini akan sedikit nyinggung soal komentar netizen lagi. Ada satu account juga yang gue suka sekali dan lagi FYP sekarang. Gue lupa nama lengkapnya dia siapa, tapi I noticed that her name is Pita. P-I-T-A. Nah. Jadi Pita ini tinggalnya, gue lupa antara Jambi atau Bengkulu, tapi dia tinggalnya tuh di pinggiran, bukan di kotanya. Oh, tunggu sebentar. Maaf ya Iwet, maaf. Ya, Katanya tulisan aku kebalik. Aku mesti gimana dong? di mirror. Kira di mana yang? Aduh, repot banget ya Allah. Lo ketik aja di komen boleh nggak? Oh ya udah, lo ngomong. Nah, si Pita ini, Pita ini kemudian, bentar. Oh ya, dia juga mirip kayak Christine ini hidupnya. Bahkan menurut gue lebih sederhana lagi, Dave. Jadi masaknya tuh masih ditungku, bukan pakai kompor. Ya. Lalu kemudian dia juga justru sumber makanannya dia itu dari metik di kebun. Timun, kacang panjang, pare. Terus sampai dia mau bikin rujak, itu dia beli ke tetangganya. 5.000 perak. Terus abis itu dia nyobain, hari ini aku mau bikin teh dari kembang. Aku hari ini mau nyobain bikin ini dari tanaman ini. Aku hari ini mau cobain untuk bikin manisan kulit jeruk. Aduh, repot banget ya Allah. Sorry. Abis disuruh dipin, gue pencet-pencet, gue nggak bisa ngepin. Maaf, sorry. Oke, I'm listening to you. Siap, gerak. Capek banget ya Allah. Lu juga ya netizen ya. Lu juga nih emang pada bikin ribet banget. Mbok ya lu cek aja sendiri ngapa sih? Iya, abis gue tuh udah nulis, gue pikir gue pintar banget, udah gue tulis, gue tinggal beginiin, kebalik. Benci deh Ya kan gue. bisa aja. Guys, lu screenshot tulisannya Dave, abis itu lu rotate sendiri. Apa gue mesti belajar cara menulis kebalik sekarang? Allahu Akbar. Udah capek banget. Sorry. Oke, kita samakan emosi kita dulu. Udah. Gue mau Pita tukang jualan rujak. Ya Dia Pita. bukan tukang jualan rujak. Iya dia berkebun ya. Tukang lobby. Apa sih, Nek? Dia anak lulusan SMA aja. Oh iya, Cuma namanya Pita Yang kan. namanya Pita. Yang gue mau cerita adalah Pita ini memang wajahnya agak unik. Dalam arti? Jadi kayak gue nggak tahu apakah dia bibir sumbing atau gimana, tapi memang bentuk bibirnya sama bentuk hidungnya tuh agak aneh. Oke. Ya, gue itu tadinya nggak notice dengan itu. Gue cuman gini, anak ini wajahnya unik ya. Gue cuman gitu aja dalam hati gue. Sampai makin gue tonton, tiba-tiba FYP gue ada yang ngomongin Dobby syndrome. Oh. Jahat banget, Bo. Jadi, setiap kali dia bikin konten, itu ada yang komen, wow, Dobby-nya Indonesia. Ih, kayak Dobby ya mukanya. Oh, Dobby syndrome. Coba aku mau research. Dobby syndrome tuh kalau nggak salah ada di film Harry Potter. Yang makhluk yang Iya, kayak Golun itu ya.
Iya, terus gue cuman gini, kok orang fokusnya ke wajahnya, Hmm. bukan ke ceritanya. Nah, iya, I get it. Karena menurut gue, storytellingnya dia bagus sekali loh. Iya, iya. Gimana dia masak, gimana dia memanfaatkan hasil kebunnya dia, gimana yang sederhana, gimana dia menjadi content creator untuk klien-klien yang misalnya kayak aplikasi-aplikasi online. Itu menurut gue kayak, wah, orang jahat sekali ya. Kenapa nggak pernah bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu, tapi sangat mudah sekali mencari sisi negatif dari orang. Iya. Betul. Iwet, Sih. iya. Lucu loh, ada yang komentar yang nonton siaran pagi kita, I knew her, temennya Pita. Oh ya? Tadi ada komentar. Say hi to Pita. I adore her. Yes. Jadi Yes. salam ya, Pita ya. Bilang sama Pita, semangat terus. Ngonten terus. Kontennya bagus sekali. Ya. Ini Bagus juga banget, Bo. Bagus banget, bener. Betul. Kan kayak bilang itu cerminan diri yang adalah biasanya project our own projection. Ini sebetulnya juga kenapa tadi gue membahas cerita Jokowi dan janji gue untuk lebih berinteraksi pada konten yang gue suka dengan tulus dan juga lebih suportif. Kan gue tuh diajarin cara kita melihat dunia itu sama seperti ketika kita menggunakan kacamata kan ya Iwet ya. Kalau kita pakai kacamata berwarna merah, ya kita akan melihat dunia semu berwarna remu merah, ya kan? Kalau kita menggunakan kacamata berwarna biru, everything we see will be blue. Iya sama. Kalau lu memang benci sama diri lo, semua yang lu lihat adalah kebencian. Tapi kalau lu tuh bahagia, content, lu tuh orangnya grateful, yang lu lihat adalah hal-hal positif gitu. Karena yang juga rame di FYP gue adalah, dan menurut gue gila ya lo gitu. Atta sama Aurel kan juga lagi trending tuh. Rupanya video liburan mereka, Aurelnya itu dikomentari, kok udah sampai Atanya tuh bikin video reply with video itu loh. Kok badannya udah kayak ibu-ibu, nggak bisa jaga badan. Atanya tuh sampai bikin video gini, istri saya emang udah ibu-ibu, udah punya anak gitu. Dalam hati gue gini, gampang ya lo ngomongnya, enak banget gitu. Ya, salah. Gue senang tuh Ya, ketika lo kemudian memproject. Tuh katanya ada ceritanya tuh raja disuruh pakai kacamata hijau. Itu kisah dari sang Buddha. Si. Ya, oke. Ya. Jadi menurut gue memang balik lagi ya. Let's be happy with ourselves. Embrace whatever happen in our life supaya kita kemudian tidak menjadi jahat kepada orang lain. Ya, betul. Betul sih. Dan belajar mulai melihat orang itu lebih dari tampilan fisik. Lebih dari tampilan apa yang lo lihat di mata lo gitu. Belajar melatih mata lo untuk melihat their soul, melatih melihat mereka for their energy, untuk intensi mereka gitu. Bukan cuma sekedar tampilan fisik yang lo lihat aja. Kemayu ya, dobi ya, gendut ya, kurus ya, anoreksik ya, miskin ya, susah ya. You know, I think we are Dan ingat ya, just that. setiap kali lo nunjuk begini, 3 jari itu pointing back to you. Ya. Oh my, aduh panas ya. Aku di AC keringetan loh. Udah hampir jam 8 nih guys. Gitu. Tapi pokoknya mampir deh ke konten-konten yang tadi kita bahas. Terus express your support
to their content dan juga their stories. Karena menurut aku bukan cuman kontennya yang harus kita dukung, tapi cerita hidup mereka yang kita dukung. Udah itulah. Kita sama coba yuk untuk mulai ngomongnya gimana ya? Karena kalau misalnya ngomong bahwa kurangi screen time, jangan terlalu banyak akses sosial media, menurut gua agak sulit gitu. Tapi mari kita pilih, seleksi dengan baik konten yang mau lo konsumsi. Iya. I like what Adi wrote. People hurt you. Oh, somebody's kitten is here. People hurt you, God will magnify. Oh, damn right. Ya betul. Ricky, lu baru mau kerja begitu live ini kelar. Beban banget kita. By the way, ada yang tadi nanya gimana caranya supaya ingat. Karena kalau kalian live tiap hari, bikin alarm gampang loh sebenarnya. Enggak, itu tuh mungkin kode nih. Itu tuh mungkin bahasa flirting. Oh, mau tukeran WhatsApp, jadi pagi-pagi aku WhatsAppin. Hari ini mau ngapain lu, Botak? Aku hari ini mau ke BSD. Meetingnya di BSD hari ini gue. Lo jadi ke imigrasi pagi ini? Yes. Jam berapa? Nih, abis ini gue mau mandi, terus gue mau jalan immigration. Ini harinya aku memperpanjang paspor. Siap. Ya wes, kita berarti weekend ini di Bali ya? Iya betul. Iya betul. Should we do a live? Itu hari apa sih? Sabtu, 13 tuh Sabtu. Gak usah ya? Sih ya, nggak usah Sabtunya lah. Udah lihat nanti deh, Say. Lucu juga kalau misalnya hari Minggu pagi kita breakfast live-nya berdua, jadi satu account aja, nggak usah mulai banyak rencana. Oke guys, kita pamit. Thank you so much for today. Dave, thank you for brought up the conversation. It is a very nice conversation. A pleasure. See you tomorrow, everyone. Blessings. Bye bye. Ta-ta.